Perkenalkan, nama saya Hasnyanti, NIM 2201472, kelas G PG PAUD Kolaka Utara, Universitas Muhammadiyah Kendari. Judul proposal saya, meningkatkan perkembangan bahasa melalui metode bercerita pada anak usia dini di TK As-Zahra Meto. Latar belakang, kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa karena masa kanak-kanak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Masa kanak-kanak ini disebut dengan istilah The Golden Age, yaitu masa keemasan. Pada masa ini berbagai potensi yang ada dalam diri manusia perkembangan dengan pesat, di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial. Masa anak-anak ini juga merupakan masa yang menuntut perhatian ekstra. Segala kelebihan atau keistimewaan yang memiliki pada masa ini tidak dapat terulang untuk kedua kalinya. Itulah sebabnya masa kanak-kanak ini dikatakan sebagai masa penentu bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini pada umumnya telah mampu mengembangkan keterampilan berbicara melalui percakapan kepada orang lain. Mereka dapat mengaplikasikan bahasa dengan beberapa cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Sejak usia sekitaran 2 tahun, anak-anak mulai menunjukkan minat untuk mengucapkan nama benda, nama warna, nama hewan, dan nama-nama lainnya. Yang menarik perhatiannya, minat tersebut terus berkembang seiring dengan bertambah usia dan membuktikan bertambahnya perbendaharaan kata. Dengan banyak kosakata yang dimiliki oleh anak-anak, mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan yang lebih luas. Tujuan penulis untuk mengetahui bagaimana metode bercerita yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa anak usia dini melalui metode bercerita. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan perkembangan bahasa anak usia dini melalui metode bercerita. Untuk mengetahui mempelajari perkembangan bahasa anak usia dini. Kajian pustaka. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak merupakan perpaduan antara interaksi sosial, perkembangan sosial, perkembangan emosi, kemampuan intelektual, perkembangan fisik motoriknya. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kekuatan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandangan, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Kemampuan intelektual merupakan suatu keahlian atau kapasitas bagaimana seorang individu tersebut menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuannya. Perkembangan fisik maupun motoriknya merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang, gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentan usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Metode bercerita. Pengertian metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Melalui metode bercerita, anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan
melatih kemampuan bahasa yang dimiliki. Metode bercerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Dalam proses pembelajaran anak usia dini, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah metode bercerita yang menyampaikan suatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui audio dan visual, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam bercerita tersebut. Metode pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini adalah metode bercerita bercakap-cakap, melakukan tanya jawab, melakukan wisata edukasi, sosial drama dari berbagai metode yang disebutkan di atas. Penggunaan metode bercerita ini pada akhirnya dipilih guna membentuk siswa dalam mencapai tingkat pencapaian perkembangan penerimaan bahasa dan pengungkapan bahasa. Dalam hal ini, penggunaan metode bercerita ini dengan menyimak perkataan orang lain, memahami cerita dan menjawab pertanyaan sederhana, dan bercerita kembali cerita dongeng yang pernah didengar. 4. Metode bercerita anak usia dini adalah dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis sebagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi, hingga menentukan hal-hal yang baru. Menurut Mediawati 2016, manfaat metode pembelajaran bercerita diantaranya yaitu membantu pembentukan pribadi dan moral anak. 2. Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi, memacu kemampuan verbal anak, memberikan sejumlah pengetahuan sesuai dan nilai moral keagamaan, memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengarannya, membantu mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta dapat mengatakan perasaan, membangkitkan semangat, dan menimbulkan keasikan tersendiri. Hipotesis penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah digambarkan, maka hipotesis penelitian yaitu kegiatan bercerita mampu meningkatkan kemampuan bahasa peserta didik di TK Asah Rameto. Metode penelitian, jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian kuantitatif, metode eksperimen. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang merupakan investasi sistematis mengenai sebuah fenomena atau situasi dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, dan komputasi. Pada jenis-jenis penelitian kuantitatif, penelitian memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai model sistematis, berbagai teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam yang sedang terjadi. Pada intinya, penelitian kuantitatif merupakan suatu proses pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hubungan antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan adanya hubungan-hubungan kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah agar peneliti dapat menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Metode eksperimen di dalam penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yang berupa treatment atau perlakuan terhadap hasil atau variabel dependen dan kondisi yang tak diterkendalikan agar kondisi hasil atau variabel dependen dapat dikendalikan. Maka di dalam penelitian eksperimen bisa menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setting penelitian. Penelitian ini mengkaji dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kegiatan bercerita sebagai variabel bebas X atau yang mempengaruhi independen dan perkembangan bahasa anak sebagai variabel yang terikat Y atau yang mempengaruhi dependen. Desain penelitian yang digunakan yaitu
mengkuivalen kontrol group desain. Subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu yakni peserta didik di TK Ashara Meto. Faktor-faktor yang diteliti, perencanaan. Atas dasar pengamatan dan refleksi dari proses belajar mengajar diidentifikasi kemampuan awal siswa berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan observasi. Pelaksanaan. Peneliti melaksanakan proses belajar mengajar sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun, skenario pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Tingkat kemampuan awal siswa berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan observer. Pelaksanaan. Peneliti melaksanakan proses belajar mengajar sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun dalam skenario. Dalam penelitian ini juga melibatkan kolaborator sebagai pengamat dalam proses penelitian. Yang dimaksud kolaborator di sini adalah teman sejawat yang mengamati saat kegiatan berlangsung. Pengamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini. Observer mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan observasi yang meliputi keaktifan siswa, semangat belajar, keberanian bertanya dan menjawab pertanyaan, ketekunan belajar, aktivitas dan kerjasama dalam melaksanakan tugas, dan sebagainya. Dalam observasi ini merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dan proses dan hasil dicapai, baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat sampingannya. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya, serta untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat menghasilkan perubahan yang diharapkan, yakni meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Refleksi. Setelah peneliti melakukan proses belajar mengajar, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dari hasil observasi. Baik peneliti maupun tim peneliti bersama-sama melakukan refleksi, merenungkan kembali proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Dalam proses kegiatan refleksi tersebut, antara peneliti dengan tim peneliti mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan proses pembelajaran bagi peneliti. Melakukan perbaikan dan proses pembelajaran bagi peneliti pada putaran berikutnya. Proses refleksi juga akan merupakan verifikasi data hasil pengamatan tim peneliti, sehingga akan memperoleh data-data yang sama dan tepat. Para peneliti dengan tim peneliti. Dari verifikasi data hasil pengamatan tersebut akan diperoleh data yang akurat mengenai butir-butir manakah yang sudah muncul dan butir-butir manakah yang belum sepenuhnya muncul pada proses kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh peneliti pada putaran pertama, dan sekaligus sebagai acuan untuk merencanakan tindakan baru melakukan perbaikan pada proses pembelajaran bagi peneliti selanjutnya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data agar kegiatan peneliti menjadi terarah, cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa. Dalam penelitian ini bertindak sebagai observer yang mengobservasi aktivitas anak dan indikator penelitian. Teknik pengumpulan data. Mengumpulkan data penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan agar data yang diperoleh merupakan data valid sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
pengamatan dan pengisian angket. Setelah diberi perlakuan, kemudian dilakukan tes yang bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan. Analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut harus diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna pemecahan masalah. Pada penelitian ini, untuk menguji hipotesis penggunaan teknik statistik parametris sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Data kuantitatif dapat diperoleh peneliti dengan instrumen lembar observasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Instrumen ini untuk mendeskriptifkan hasil penelitian secara statik. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah merupakan uraian tentang tanda-tanda yang diharapkan muncul sebagai wujud keberhasilan dalam melakukan tindakan. Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila kemampuan berbahasa anak meningkatkan dengan melalui metode bercerita pada kriteria baik dengan persentase 70%. Itulah isi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.